Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Pelet Sang Suami memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran untuk part pertamanya, ya saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama @dinipelwa25. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sesamanya di tempat kerja, mataku masih terlihat sembab. Dian yang pagi itu sudah datang malah meledekku. Cie, pengantin baru? Pagi-pagi udah nangis saja? Baru berpisah beberapa jam aja kok sudah kangen suaminya? Ledek Dian. Aku hanya tertunduk lesu, tidak menggubris ledekan Dian. Sepertinya Dian sadar ada sesuatu terjadi denganku. Kamu kenapa, Mar? Ada masalah apa? Tanya Dian. Nggak apa-apa kok. Masih penyesuaian aja kali tinggal bareng mertua. Jawabku sekenanya. Loh, jadi kamu sekarang tinggal di rumah suamimu? Terus, si mbokmu sendirian di rumah? Cecar Dian. Iya Yan, si mbok sendirian. Tapi nggak apa-apa kok. Kan kakak-kakakku rumahnya dekat. Ya bisa menengok dan juga menemani si mbok bergantian. Jelasku pada Dian. Terus kenapa kamu nangis? Gak biasanya loh kamu cengeng begini. Akhirnya aku menceritakan kejadian tadi pagi kepada Dian, dan respon Dian sesuai dengan dugaanku. Jahat sekali mertuamu, Mar. Suamimu sudah tahu? Tanya Dian memastikan. Belum, Yan. Aku belum cerita apa-apa dengan suamiku. Aku tidak enak hati jika aku harus mengadu perihal orang tuanya itu. Jawabku dengan lesu. Kamu harus cerita, Mar. Ya setidaknya kan biar suamimu bisa menjadi penengah. Atau paling tidak, dia itu tahu apa yang kamu rasakan di rumah itu. Tegas dia. Aku hanya tertunduk, memikirkan bagaimana ke depannya jika aku harus terus tinggal di rumah itu. Sepertinya aku harus siap mental. Jika pulang ke rumahku, aku bercerita pada keluargaku yang ada, ya malah makin memperkeruh keadaan. Juga akan menambah beban pikiran Simbo. Kasihan Simbo sudah sepuh. Sudah seharusnya beliau tinggal memetik kebahagiaan di hari tuanya. Saat sedang termenung memikirkan itu semua, tiba-tiba handphoneku berdering. Ternyata suamiku yang menelepon. Halo, assalamualaikum mas. Kemana kamu, Mar? Kenapa kamu gak bangunin aku? Apa iya seorang istri pergi tanpa berpamitan dengan suaminya? Teriak suamiku di ujung telepon seperti sedang marah besar. Ya, aku kan kerja, mas. Tadi aku mau bangunin kamu, tapi sepertinya tidurmu itu nyenyak sekali. Jelasku. Aku gak mau tahu ya. Kamu pulang sekarang juga, bentak suamiku. Aku ya begitu kaget. Dia marah seperti itu hanya karena aku tidak berpamitan langsung dengan dia untuk berangkat bekerja itu. Saat aku menjelaskan jika tidak bisa pulang sekarang, dia malah semakin menjadi-jadi. Bahkan mengancam akan datang ke tempat kerjaku untuk menjemput paksa. Aku memang belum lama mengenal Iwan, tapi selama kami sering bertemu, aku belum pernah melihatnya marah seperti ini. Bahkan dia sangat baik dan juga perhatian. Kenapa sekarang dengan hal sepele begini, dia begitu murka? Atau memang aku yang sudah keterlaluan? Mungkin aku yang belum paham kodratnya menjadi seorang istri. Akhirnya aku bersiap pulang setelah mengajukan izin kepada atasanku. Untung saja atasanku mengizinkannya, karena aku termasuk karyawan yang rajin dan jarang mengajukan cuti. Sesamanya di rumah, suamiku ini sudah menunggu di depan pintu rumah dengan wajah yang merah. Sini kamu,
teriak suamiku sambil menarik paksa tanganku yang baru saja selesai memarkirkan motor. Iya mas, pelan-pelan tanganku sakit. Aku merengek sambil menahan sakit. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Begitu perih rasanya. Tapi lebih perih lagi hati ini mendapatkan perlakuan yang belum pernah aku alami, apalagi suamiku sendiri yang melakukannya. Kurang ajar ya kamu jadi istri, teriak suamiku. Maaf mas, iya aku salah. Lain kali aku bakalan bangunin mas dulu kok, jawabku sambil menangis terseduh-seduh. Ya udah sana, siapin makananku. Aku sudah lapar nih, bentak suamiku. Masih dengan air mata yang mengalir deras di pipiku, aku pergi menuju dapur. Aku semakin bimbang. Bagaimana jika aku menceritakan masalah perilaku orang tuanya tadi pagi? Apa respon suamiku nanti? Apa iya dia akan membela aku? Masalah seperti ini saja dia sudah kasar denganku. Saat sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba bulu kutuku berdiri. Aku sudah merasakan pasti ada sesuatu. Dan benar saja, di dekat pintu dapur ini sesosok semalam yang kulihat menampakkan dirinya. Sekarang, yang kulihat bukan hanya sekedar bayangan. Sudah terlihat kain kafan yang lusuh dan penuh dengan tanah. Tapi aku belum bisa melihat wajahnya. Gawat ini, jika suasana hatiku kacau seperti ini, pasti akan lebih sensitif dengan hal-hal seperti ini. Aku mencoba berani. Jika aku takut, pasti sosok itu akan tambah mendekatiku. Sambil komat-kamit mulutku membaca doa yang aku bisa, aku berjalan mendekati pintu dapur dan untung sosok itu menghilang. Saat hendak kembali ke meja makan, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati yang sangat tajam dari arah ruangan tertutup itu. Padahal mertuaku sama sekali tidak punya tanaman. Kalau dari tetangga tidak mungkin, semua bangunan sudah tertutup dengan rapat. Pelan-pelan kakiku ini melangkah mengikuti bau bunga itu. Namun saat sampai di depan pintu ruangan itu, tiba-tiba suamiku memanggil. Lama sekali kamu, cuma ambil makanan saja lama banget, bentak suamiku. Besok saja aku melihat-lihat ruangan itu, sepertinya ada yang tidak beres. Perasaanku mengatakan di ruang itu pasti ada apa-apanya, pikirku. Aku pun segera menemui suamiku daripada dia nanti tambah marah lagi. Tidak lupa aku membawakan makanan dan minumannya. Ini mas makanannya? Oh iya mas, ibu sama bapak di toko biasanya sampai jam berapa? Tanyaku basa-basi. Sama nanti malam, emang kenapa? Jawab suamiku. Oh nggak apa-apa kok mas, cuma nanti kan kalau menyiapkan makan malam kan jadi sudah tahu, jawabku asal. Aku pun kemudian bertanya lagi perihal tadi pagi kenapa makanan dari Simbok dibuang. Mas, emang ibu sama bapak gak suka makanan apa aja? Atau ibu sama bapak emang gak suka makanan dari orang lain ya? Tanyaku penuh selidik. Ah, enggak kok. Bapak ibu suka semua makanan. Itu kalau ada makanan dari tetangga juga dimakan kok, jawab suamiku sambil menyuap nasi 1 sendok penuh ke dalam mulutnya. Aku begitu kaget dengan jawaban suamiku. Terus kalau suka semua, kenapa pemberian Simbok dibuang? Apakah suamiku tahu kejadian ini? Mas tahu nggak kalau makanan dari Simbok dibuang ibu? Tanyaku sedih. Mar, aku kasih tahu ya. Mulai sekarang kamu nggak usah lagi menerima apa-apa dari keluargamu. Ngerti kamu? Teriak suamiku. Berarti dia tahu semuanya. Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan keluargaku? Cecarku. Kamu ini sudah jadi istriku. Kamu itu milikku, Mar. Kamu hanya harus nurut dengan aku, suamimu ini. Kalau aku bilang gak boleh, ya berarti gak boleh. Gak ada pertanyaan ataupun tapi-tapi. Ngerti kamu? Bentak suamiku sambil berdiri meninggalkanku. Egois sekali dia. Dalam hati ini sebenarnya sudah ingin sekali memakinya dan menjawab semua kata-katanya. Tapi entah kenapa, mulut ini selalu terkunci jika sudah berhadapan dengan dia. Akal pikiranku seperti tidak berfungsi jika sudah bersamanya. Aku masih termenung, duduk di teras sendirian, memikirkan nasibku kenapa bisa jadi seperti ini. Kenapa aku harus mendapat suami dan juga mertua yang seperti ini? Tidak terasa azan zuhur berkumandang. Segera aku bergegas mengambil wudhu agar sedikit tenang hati dan pikiranku. Saat hendak melakukan takbir, tiba-tiba suamiku berteriak.
Mar, kamu bisa nggak sih sholatnya jangan di kamar, bikin panas saja? Astagfirullah mas, iya mas, maaf mas. Akhirnya aku sholat di ruang tengah. Tidak habis pikir olehku, bisa-bisanya orang sholat kok bikin panas. Yang ada rumah ini ya memang panas. Gimana nggak panas? Penghuninya nggak ada yang beribadah satupun. Bahkan aku pun tidak melihat ada Al-Quran di rumah ini. Belum lagi ada ruangan aneh itu yang selalu tercium bau bunga. Malam hari, bapak dan juga ibu mertua pulang. Tapi anehnya mereka langsung menuju ke belakang. Aku yang penasaran pura-pura menuju ke dapur untuk melihat apa yang mereka lakukan. Dan baru kali ini aku melihat pintu ruangan itu dibuka. Saat dibuka, bukan hanya bau bunga, bau dupa pun sangat menyengat sekali. Sepertinya itu bukan hanya sekedar gudang yang seperti diceritakan suamiku. Aku pelan-pelan mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Betapa kagetnya di dalam ruangan itu penuh dengan sesaji dan ada sebuah patung seperti hewan kadal. Kulihat bapak dan juga ibu mertuaku sedang komat kamit, entah itu membaca doa atau mantra. Aku yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, segera keluar rumah untuk mencerna apa yang terjadi di rumah ini sebenarnya. Aku bisa melihat dan juga merasakan kehadiran mereka, tapi kalau untuk seperti yang dilakukan mertuaku, baru pertama kali ini aku melihat langsung. Kaget, bingung, dan takut pastinya. Kamu istrinya Iwan ya? Tiba-tiba ada seseorang ibu-ibu memanggilku dari seberang rumah. Oh iya bu, bener bu. Salam kenal ya bu. Maaf belum sempat berkenalan, jawabku dengan sopan. Iya gak apa-apa kok, aku paham kok mbak. Pasti suami dan juga mertuamu melarang kan? Ya sudah, sana masuk. Kalau terjadi apa-apa jangan sungkan-sungkan minta tolong mbak, kata ibu-ibu yang belum ku tahu namanya itu sambil menutup pagarnya kembali. Aku hanya mengerutkan dahi, apa maksud dari perkataan ibu itu ya? Niat hati keluar rumah untuk menjernihkan pikiran yang ada malah menambah pikiran saja. Sudahlah, mungkin ibu tadi itu gak suka saja sama keluarga suamiku. Aku kembali masuk ke dalam rumah, dan betapa terkejutnya aku melihat suamiku sudah ada di depan pintu. Ngobrol sama siapa kamu? Tanya suamiku penuh selidik. Oh itu sama tetangga depan mas. Kan selama di sini aku belum pernah bertegur sapa dengan tetangga mas. Jawabku apa adanya. Jangan lagi-lagi kamu ngobrol dengan mereka-mereka ya. Aku gak suka. Dan pasti bapak dan juga ibu melarang kamu, perintah suamiku. Aku hanya mengiyakan, tidak berani membantah ataupun menjawabnya. Loh mau kemana mas? Tanyaku pada suamiku yang tiba-tiba menyalakan motor hendak pergi. Bukan urusan kamu, jawabnya langsung tancap gas. Aku hanya bisa mendengus kesal. Kalau aku saja yang pergi harus pamit lah, harus inilah, harus itulah. Sedangkan dia seenaknya sendiri saja. Setelah selesai membereskan makanan untuk bapak dan juga ibu mertuaku, aku masuk kamar hendak beristirahat. Kulihat bapak dan juga ibu mertuaku juga sudah masuk ke kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam tepat. Suamiku belum juga pulang. Aku yang mengantuk tidak terasa tertidur hingga terbangun kaget karena mendapat pelukan dan mencium bau alkohol yang sangat menyengat. Tanpa basa-basi, suamiku ini langsung melepaskan semua pakaianku dengan kasar. Aku yang memang sudah menjadi istrinya hanya bisa pasrah. Setelah dia merasakan kenikmatan dan kepuasan, dia pun langsung tertidur. Aku sudah tidak bisa tidur lagi. Akhirnya aku putuskan untuk langsung mandi saja. Saat hendak ke kamar mandi yang kebetulan berdekatan dengan dapur dan ruangan pemujaan itu, betapa kagetnya, ada suara tertawa cekikikan terdengar begitu dekat. Tapi setelah aku baca-baca doa, suara itu perlahan menghilang. Selesai mandi, aku mendengar suara gaduh dari dalam ruangan pemujaan itu. Aku hendak melihat, tapi rasa takutku ini kembali muncul. Lebih baik aku kembali ke kamar saja. Toh ini kan bukan urusanku. Sambil menunggu azan subuh yang sebentar lagi, aku membaca Al-Quran. Tiba-tiba suamiku berteriak, "Panas! Panas! Wah, goblok kamu!" sambil menendangkan kakinya ke badanku. Aku yang jatuh tertelungkup hanya bisa menangis. Kemudian ibu mertuaku datang.
Yang kupikir akan membela aku, ternyata beliau juga malah memaki-maki aku. Katanya mantu kurang ajar, ganggu saja malam-malam mengaji. Padahal suara ngajiku pun ya pelan sekali. Aku di situ hanya bisa menangis dan juga menangis. Ibu mertua dan juga suamiku sudah memberi peringatan kalau di rumah ini tidak boleh ada orang yang mengaji. Jika aku mengaji lagi, aku dipastikan akan menyesal. Itulah ancamannya. Begitu menyesalkan tinggal di rumah ini. Saat hendak berganti baju untuk berangkat ke tempat kerja, kulihat ada memar di dadaku. Ku yakin ini bekas tendangan suamiku tadi malam. Aku akhirnya memotretnya untuk berjaga-jaga. Kali ini tidak lupa aku berpamitan dulu dengan suamiku. "Mas, bangun, aku berangkat kerja dulu ya," sambil mencium tangannya. Iya ya, udah sana. Tapi bagi duit dulu sini. Uangku udah habis," jawab suamiku. "Memangnya semalam kamu kemana, Mas? Uang sumbangan pernikahan kemarin kan kamu yang pegang semua. Emang udah habis?" tanyaku selidik. Udah cepetan sana. Mana uangnya? Jangan banyak bacot kamu," teriak suamiku. Aku yang malas bertengkar hanya bisa menurut saja. Kuletakkan 2 lembar uang 50 ribuan di atas meja dan segera berangkat bekerja. Pernikahan kami memang sederhana, tapi saudara-saudaraku banyak yang memberikan amplop. Saat pertama kali aku tidur di sini, suamiku sudah menanyakan amplop itu. Dia bilang yang akan memegang uang itu untuk keperluan kita nanti. Aku sebenarnya tidak masalah siapa yang akan memegangnya. Ditambah lagi suamiku memang belum bekerja, mungkin dia yang lebih butuh memegang uang itu. Kalau aku masih cukup dengan memegang gajiku saat ini, soal nafkah pun aku tidak pernah meminta ataupun membicarakannya dengan dia. Aku menerima dia mau memberi berapapun. Tapi sayangnya aku belum pernah menerima uang sepeser pun dari dia setelah menikah. Bahkan di rumah ini pun aku seperti bukan dianggap menantu. Ibu mertua selalu saja menyuruhku ini dan juga itu. Makanan pun dibeda-bedakan. Ingin rasanya aku pergi dari rumah ini. Tidak terasa aku sudah sampai di tempat kerja. Terasa nyaman saat aku keluar dari rumah itu. Mungkin nanti pulang kerja aku mau mampir dulu ke rumah Simbo. Aku sudah kangen sekali. Kangen masakan Simbo dan juga kangen dengan wajah keriputnya itu. Biarlah nanti aku bilang lembur saja pada suamiku. Sore hari sepulang bekerja, sesuai dengan niatku tadi siang, aku segera meluncur ke rumah Simbo. Aku juga sudah mengirim pesan WA kepada suamiku. Ya, aku bilang bahwa aku lembur sampai malam. Ya aman, pikirku. Sesampainya di rumah Simbo, aku langsung memberi salam dan masuk. Kulihat Simbo tidak ada di kamarnya. Dan benar saja ternyata beliau ada di dapur. Bau ikan asin langsung menusuk hidungku, membuat perutku semakin keroncongan. "Sudah nyambel belum, Bu?" tanyaku yang ternyata mengagetkan Simbo. Loh, kok kamu di sini, Duk? Sama suamimu tah?" tanya Simbo. "Sendirian aku, Mbok. Suamiku di rumah," jawabku. Akhirnya aku bisa merasakan kembali nikmatnya masakan Simbo. Setelah beberapa hari ini, hanya makan makanan sisa saja di rumah mertuaku. Aku yakin Simbo sekarang pasti bertanya-tanya kenapa aku kesini sendirian tanpa ditemani oleh suamiku. Pasti Simbo juga mengira telah terjadi sesuatu tentunya dengan rumah tangga kami. Andai aku bisa bercerita, Mbok, banyak sekali yang aku alami di rumah itu. Padahal baru beberapa hari menikah, ingin sekali aku menangis di pangkuanmu itu, melupakan semua perasaan yang tertahan ini. Tapi aku tidak mau lagi membebanimu, Mbok. Aku terlalu takut dan juga malu padamu, Mbok. Ini pilihanku sendiri. Aku tidak ingin terlihat menyesal di depanmu, Mbok. Aku harus bisa menghadapi pilihanku ini. Waktu terasa begitu singkat, seperti baru saja bertemu. Akhirnya aku harus pamit. Jika aku telat dari jam yang ku beritahu suamiku, dia bisa marah besar dan mungkin akan memukulku lagi. Memar di dada saja belum sepenuhnya hilang. Tanpa melarang, Simbo langsung mengiyakan ketika aku pamit. Simbo tahu persis penting pengabdian seorang istri pada suami. Banyak pahala mengalir jika seorang istri mematuhi perintah suaminya. Sebenarnya aku merasa begitu sedih ketika aku ingat harus kembali ke rumah itu. Tapi apa yang bisa aku perbuat? Sepanjang jalan pun aku tidak fokus membawa motor.
Aku tahu ini berbahaya, tapi dalam pikiranku mungkin malah lebih baik jika terjadi sesuatu padaku. Mungkin suamiku bisa menjadi berubah tanpa sayang padaku. Mertuaku mungkin jadi makin perhatian. Pikiran gila ini muncul begitu saja. Lagian untuk apa aku berharap seperti itu? Sepertinya mereka berubah itu ya tidak akan pernah terjadi. Hati mereka sudah sesat. Semoga aku tidak ikut sesat seperti mereka. Tanpa terasa motorku sudah melaju gang menuju rumah mertuaku. Aku teringat hendak membeli sabun mandi. Akhirnya aku memarkirkan motor di warung dekat rumah mertuaku. "Beli, Bu?" seruku pada pemilik warung. Iya mbak, mau beli apa ya?" tanya seorang ibu yang merupakan pemilik warung tersebut. "Sabun mandi 1, Bu." "Iya ini mbak, 3.000 harganya." "Mbak bukannya istrinya Iwan ya? Gimana mbak tinggal di sana? Betah nggak?" tanya ibu pemilik warung. "Alhamdulillah, ya betah Bu, wong tinggal sama suami sendiri kok." Hehehe, jawabku. "Ya syukurlah mbak. Tapi mbak nggak kaget kan tinggal di rumah itu?" tanya pemilik warung sambil berbisik-bisik seperti takut ketahuan. "Kaget gimana Bu?" tanyaku polos. "Udah bukan rahasia lagi mbak, semua warga di sini sudah tahu kok kalau rumah mertuamu itu adalah tempat pemujaan," jelas pemilik warung yang ternyata bernama Ibu Tini. "Kok bisa pada tahu Bu?" tanyaku mencari informasi. "Waktu itu ada penggerebekan dari polisi. Suamimu suka main judi di rumah. Warga di sini yang melaporkannya. Setelah dilakukan penggerebekan itu, ada Pak Ilham itu yang depan rumah mertuamu itu. Suaminya Ibu Hana yang ternyata ikut masuk bersama Pak RT dan juga para polisi. Dan mereka membuka salah satu ruangan yang terdapat banyak sesaji dan ada patungnya," jelas Putih ini. "Kamu hati-hati ya. Aku dengar Iwan juga orangnya kasar. Dulu Iwan juga sudah pernah hampir menikah, tapi batal." Ya setelah calonnya itu keluar dari rumah itu sambil menangis. Mulut dan juga hidungnya dipenuhi dengan darah. "Kami warga di sini juga sebenarnya kaget ketika mendengar Iwan menikah dengan kamu," cerita Ibu Tini. Aku hanya terdiam ketika Ibu Tini menceritakan semua itu. Aku tidak tahu harus merespon ataupun berkata apapun. Ya aku sudah mengalami itu, tapi aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Aku hanya bisa diam dan juga menangis. Sesampainya di rumah, suamiku sudah menunggu dengan wajah masam. Padahal aku sudah berpamitan dan pulang tepat waktu. Tapi ya kenapa wajahnya seperti itu? Sesuatu pasti akan terjadi lagi. Dan benar saja, baru saja aku masuk dan mengucapkan salam, suamiku langsung berteriak. Dia meminta uang lagi. "Tadi pagi kan sudah aku kasih uang mas, kok sekarang minta lagi? Memangnya sudah habis?" "Aku belum gajian mas, uangku tinggal sedikit," jelasku. Dan seperti biasa suamiku tidak mau tahu apa permasalahanku. Dia merebut paksa tas yang kubawa dan mengambil uang yang ada di dalam sana. Sebenarnya untuk apa uang itu? Apa benar kata orang-orang suamiku suka main judi? Setelah itu dia pergi membawa uang dan menaiki motor. Aku yang penasaran mencoba mengikutinya dan benar saja motornya berhenti di salah satu warung yang terdapat spanduk besar bertuliskan banyak angka-angka. Aku segera bergegas pulang biar nanti saja bila sudah sampai rumah aku akan memastikannya lagi. Tapi seperti biasa dia pulang hampir subuh dan dengan bau alkohol seperti biasa. Aku lama-lama muak dengan tingkah lakunya. Saat aku mencoba bertanya dipakai untuk apa uangku itu, dia malah menamparku dan memakiku. Lagi dan lagi aku hanya bisa menangis. Mata sembab dan juga pipi merah bekas tamparan selama hampir sebulan pernikahan ini. Ya sepertinya sudah menjadi hal biasa sekarang bagiku. Aku bahkan sudah seperti hampir mati rasa. Tapi entah kenapa ya, aku masih selalu berharap dia berubah. Hari itu kami diundang ke acara khitanan anak pertama kakakku. Jauh-jauh hari aku sudah memberitahukan suamiku agar kita bisa menghadiri acara itu. Seperti yang sudah diketahui, suamiku menolaknya, bahkan mengomel dan juga mengancamku. Tapi aku selalu membujuknya hingga akhirnya dia mau menghadiri dengan syarat setelah bertemu kakakku, kita langsung pulang. Aku mengiyakan syarat itu.
Tidak apalah, yang penting aku bisa bertemu dan berkumpul dengan keluargaku lagi, yang jarang sekali kutemui semenjak menikah. Pagi hari itu rutinitas bangun tidur seperti biasa. Aku sangat-sangat bersemangat, karena sebentar lagi aku akan bertemu Simbo dan kakak-kakakku serta ponakan-ponakanku yang lucu. Saat hendak mandi dan juga menggosok gigi, entah kenapa aku begitu mual dan akhirnya muntah-muntah. Oh, sepertinya aku masuk angin, pikirku. Biar nanti kalau ketemu Simbo, minta dikerik saja. Aku termasuk orang yang jarang sekali minum obat. Mending dikerik saja, kalau masuk angin pasti sembuh. Selesai mandi, aku yang sudah menyiapkan air hangat untuk mandi suamiku, membangunkan dia untuk segera mandi dan juga bersiap-siap. Tumben sekali pagi itu tanpa drama suamiku langsung bangun dan mandi. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Syukurlah. Ibu dan juga bapak mertuaku sudah berangkat ke toko. Hampir setiap hari mereka selalu berangkat pagi dan pulang malam. Selama aku tinggal di rumah itu, sudah beberapa kali aku melihat bapak mertua selalu ke ruang pemujaan. Apalagi di malam-malam tertentu, beliau akan berada di ruangan itu sampai pagi. Hanya bapak mertua yang sering bermalam di sana. Kalau ibu hanya ketika akan memberi sesaji atau kadang menemani bapak jika diajak. Kalau suamiku, aku belum pernah melihatnya masuk. Melihat dia di rumah saja jarang. Hidupnya hanya untuk mabok dan juga berjudi. Kalau aku sudah terbiasa sekarang. Sosok pocong itu pun masih sering menampakkan dirinya. Kaget atau takut? Sudah pasti, jangan ditanya lagi. Tapi ya mau gimana lagi? Mengusir? Oh tentu saja aku tidak berani. Hanya berdoa sebisaku saja jika aku bertemu mereka. Dan yang lebih menakutkannya lagi, selain sosok pocong itu, baru-baru ini aku melihat di pojok kamar tidurku ada sesosok makhluk tinggi besar sampai aku tidak bisa melihat mukanya. Tingginya melebihi atap rumah ini. Malam itu aku terbangun hendak ke kamar mandi. Baru saja membuka mata, sosok itu pun sudah berada di sana, seakan sudah menungguku terbangun. Aku yang ketakutan akhirnya mengurungkan niatku ke kamar mandi dan menahannya semalaman. Apa mungkin itu penghuni baru atau penghuni lama yang belum pernah kutemui? Tapi kenapa dia baru saja menampakkan diri? Atau aku yang sedang kelelahan sehingga bisa melihatnya? Sudahlah, aku tidak mau mencari tahu. Keadaan bapak mertua yang sering berada di ruangan pemujaan itu, aku sengaja tidak mencari tahu lebih detail apa yang mereka lakukan. Tapi suatu malam, waktu itu malam Jumat Kliwon seingatku, saat aku hendak ke kamar mandi karena ingin buang air kecil, suara gaduh di ruang pemujaan itu kembali terdengar. Aku mencoba mendekat memastikan apakah suara itu benar dari ruangan pemujaan. Saat mendekati ruangan itu, kulihat pintunya tidak tertutup rapat. Kuintip melalui celah pintu itu, dan betapa kagetnya kulihat bapak sedang bercumbu mesra dengan sosok wanita berbadan seperti kadal. Dari perut sampai kepala seperti wanita yang sangat cantik sekali, dengan rambut panjang dan bermahkota. Badannya tidak menggunakan kain sehelai pun. Dari perut ke bawah berbentuk seperti ekor kadal, dengan kulit seperti kadal, dan ternyata yang membuat suara gaduh itu ekor dari sosok itu yang mengayun-ngayun ke sana kemari sehingga mengenai perabotan yang ada di ruangan itu. Karena aku kaget, ya tidak sengaja pintu ruangan itu terdorong. Krek! Bapak dan juga sosok itu yang sedang asik menikmati ciuman kaget melihatku dengan tatapan amarah dan mengerikan. Mereka berdua menatapku. "Sedang apa kamu di sini?" teriak bapak. "Maaf pak, aku nggak sengaja," jawabku sambil menundukkan kepala. Keringat dingin bercucuran di wajahku. Untung saja saat itu aku tidak mengompol. Yang kutakutkan bukan bapak yang berteriak dan marah, tapi sosok itu. Sosok itu berubah wajahnya menjadi sangat mengerikan sambil berkata, "Noto, kamu sudah tahu kan apa yang kuinginkan?" kata sosok wajah yang mengerikan itu. "Iya Gusti Ayu, pangapunten, saya minta maaf," kata bapak mertua sambil bersujud. Tiba-tiba sosok itu menghilang.
dan tentu saja Bapak marah sejadi-jadinya kepadaku. Tapi untung saja Bapak tidak sampai main tangan seperti anaknya. Dia hanya mengancamku agar tidak memberitahukan perihal tadi kepada siapapun. Aku pun hanya mengangguk dan kembali ke kamarku. Itulah malam yang tidak terlupakan. Sampai di malam-malam Jumat selanjutnya, suara gaduh itu masih ada, tapi pintu ruangan itu tertutup dengan rapat. Apakah ibu mertuaku dan juga suamiku tahu tentang bapak yang seperti itu? Aku tidak mau ikut campur lagi. Bisa-bisa nanti nyawaku yang melayang jika berurusan dengan bapak dan sosok itu. Biarlah itu menjadi urusan mereka saja. Akhirnya aku dan juga suamiku sampai di rumah kakak tertuaku. Ternyata Simbok sudah menungguku sedari tadi. Pelukan hangat itu kembali kurasakan. Satu persatu keluargaku salami dan juga aku peluk. Keluargaku sampai saat ini belum ada yang tahu dengan watak suamiku. Yang mereka tahu suamiku ya orang yang baik. Walaupun dia tidak bekerja, keluargaku tidak pernah sedikit pun menggunjingnya. Saat sedang asik bertegur sapa dengan sanak saudara, aku melihat raut wajah suamiku seperti dia sudah menahan amarah. Dia hanya duduk sendirian di dekat pintu. Daripada nanti keluarga tahu tabiat suamiku, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Aku langsung pulang saja ya Mbok, pamitku pada Simbok. Ya kan baru sampai Dok, makan dulu. Simbok menawariku makanan. Ah nggak usah lah Bu, perutku lagi tidak enak rasanya. Aku beralasan padahal sebenarnya memang sedari tadi aku menahan mual. Kamu sakit Dok atau bagaimana? Tanya Simbok dengan khawatir. Enggak Bu, ini cuma kecapean aja kok, jawabku menenangkan. Kayaknya kamu isi Mar, teriak pamanku yang ternyata sedari tadi memperhatikan percakapan kami. Isi nasi ya Lek, jawabku sambil tersenyum. Hus, harusnya dijawab amin dong, Simbok menyela. Boleh ngobrol berdua Mar, tanya paman. Ada apa toh paman? Di sini saja kan bisa, nggak apa-apa kok, pintaku. Udah wes, ayo ndang melu aku, ajak pamanku dan aku mengiyakan ajakan pamanku itu dan kemudian mengikutinya dari belakang. Kulihat suamiku pun tidak tahu aku pergi mengikuti pamanku. Ini buat pegangan kamu, kata paman sambil memberikan sebuah gelang dengan ada kayu ukiran di tengahnya. Pegangan apa sih Lek? Aku nggak butuh kayak gini kok. Ya masih ada Allah yang jaga aku, jawabku menolak halus. Pamanku yang satu ini memang memiliki kemampuan tentang hal mistis seperti itu. Beliau adalah adik bungsu dari Simbokku. Dalam keluarga, pamanku ini termasuk salah satu yang mendapatkan keturunan dari Mbah Buyut bisa melihat mereka. Beda denganku, pamanku menekuni dan juga mempelajari kemampuan itu. Sehingga bisa dibilang beliau termasuk orang bisa dan juga sering dimintai tolong oleh para tetangga sekitar ataupun bahkan orang dari luar kota kami bila berhubungan dengan hal gaib semacam itu. Sudah, pegang saja Mar, biar Pak Le bisa memantau kamu. Tak lihat-lihat suamimu itu kok dan juga keluarganya juga bukan orang biasa itu, terang pamanku. Aku tidak kaget dengan perkataan paman barusan. Ya karena memang aku sudah melihat yang dilakukan mertuaku. Pokoknya kamu hati-hati ya, jaga kandungan kamu, pesan pamanku. Aku ya hanya bengong, siapa juga yang hamil Lek, batinku. Aku begitu yakin tidak hamil, karena jadwal haidku masih 1 minggu lagi. Setelah selesai, aku dan juga suamiku pamit pulang. Kakak iparku tidak lupa memberi kami beberapa bungkusan makanan. Aku hendak menolaknya, tapi aku takut keluargaku tahu yang sebenarnya dan akan merasa kecewa nantinya jika aku menolaknya. Akhirnya aku menerimanya dan wajah suamiku itu sudah terlihat merah padam, sungguh sangat mengerikan. Sebulan sudah berlalu setelah acara itu. Kegiatan dilakukan seperti biasa. Aku bekerja, suamiku yang suka mabuk dan juga berjudi, serta mertuaku yang masih rutin melakukan ritual setan itu.
Gangguan yang kualami di rumah itu pun semakin sering kudapatkan. Aku sampai merasa sudah terbiasa dengan hal itu. Mau bercerita, mengeluh, ataupun menangis, sudah tidak ada lagi yang bisa ku ajak berkeluh kesah. Hanya Allah tempat bersandarku. Aku kenapa belum haid juga ya? Coba nanti pulang kerja aku mampir ke apotik beli tes kehamilan deh, gumamku dalam hati. Pagi ini aku merasa sangat malas sekali untuk beraktivitas. Ingin ku hanya tiduran dan tiduran saja. Baru saja berpikir seperti itu, dari luar kamar sudah terdengar teriakan ibu mertua yang memanggil untuk segera disiapkan sarapan. Ya, memang pagi ini aku terlambat bangun. Ya, siap-siaplah, bakalan kena omel lagi dah ini, gerutuku dengan kesal. Saat hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan pandanganku semakin gelap. Akhirnya aku pun terjatuh, tidak sadarkan diri. Saat terbangun, aku melihat sekeliling. Ini seperti kok di sebuah klinik, dan benar saja. Ternyata suami dan juga mertuaku yang membawaku ke klinik terdekat. Tapi tatapan mereka saat tahu aku sudah sadar sangat tidak enak dilihat. Apakah aku melakukan kesalahan ya? Kok pandangan mereka seperti melihat musuhnya saja? Pikirku yang sedikit bergidik ngeri melihat tatapan mereka. "Kamu sudah sadar, Mar?" tanya suamiku. "Iya sudah, Mas." "Aku kenapa ya?" tanyaku penasaran. "Sudah, bahas nanti saja di rumah. Ayo sekarang kita pulang," perintah suamiku. "Jadi orang kok ngerepotin," gerutu ibu mertuaku. Sesamanya di rumah, suamiku ini langsung melempar sebuah kertas di hadapanku. "Ini apa, Mar? Bisa-bisanya kamu hamil?" "Selamat," teriak suamiku. "Hah? Aku hamil? Terus memangnya kenapa?" "Aku hamil kan ada kamu, Mas, suamiku. Aku hamilkan juga ini anakmu," teriakku tidak kalah kerasnya. "Aku belum mau punya anak, Mar. Bukannya selama ini sudah kusuruh kau untuk minum obat setiap malam?" Amarah suamiku meluap-luap. Aku memang disuruh meminum obat setiap malam oleh suamiku. Awalnya aku tidak tahu itu obat apa. Ternyata setelah aku cek dan juga cari-cari info, itu adalah pil untuk KB. Aku memang kadang lupa untuk meminumnya, dan aku juga tidak berpikir akan diberi keturunan secepat ini. Kalaupun diberi cepat, terus memangnya kenapa? Ini kan rezeki dari Allah. Aku pun sudah bersuami. Walaupun suamiku pengangguran, aku masih sanggup membiayai anak ini nantinya. Dalam lubuk hatiku yang terdalam juga, aku ingin agar anak ini bisa merubah perangai suamiku. Siapa tahu nanti dia bisa sadar. Tapi ternyata semuanya tidak sesuai dengan kehendakku. "Cepat gugurkan kandunganmu," begitulah perintah suamiku. "Iya benar kata suamimu itu, Mar. Gugurkan saja mumpung masih kecil. Aku tidak mau punya cucu dari rahimmu itu," timpal ibu mertuaku yang ikut-ikutan memojokkanku. "Aku akan melahirkan anak ini, dan aku yang akan merawatnya. Aku tidak butuh kalian," teriakku sambil berurai air mata. Aku langsung pergi menuju kamar. Di dalam kamar itu, aku kemudian masih mendengar ibu mertua dan juga suamiku yang masih marah sambil menyalahkanku. "Ibu akan menjagamu, Nak," kuucapkan sambil mengelus perutku yang masih terlihat rata. Kehamilan ini membuat sangat kerepotan. Selain mabuk parah, aku juga sering mengantuk, yang mengakibatkan marahnya mertua dan juga suamiku. Di rumah aku tidak bisa beristirahat. Di kantor dengan kerjaan yang menumpuk pun membuatku tidak bisa beristirahat. Aku harus kuat demi anakku. Dan setiap jadwal kontrol kandungan, aku rutin datang walaupun sendirian. Dan dokter bilang pun semua baik-baik saja. Sampai memasuki usia kehamilan 4 bulan, tiba-tiba perutku terasa sangat panas dan juga melilit. Dan dengan tertati-tati, aku menaiki motor sendiri menuju klinik. Saat hendak ke klinik, aku melihat suami dan juga mertuaku, mereka seperti bahagia sekali. Sesamanya di klinik, aku langsung diperiksa dan juga dicek. Tapi anehnya, kata dokter tidak ada apa-apa, hanya memang aku sedikit mengalami kontraksi. Mungkin disebabkan karena stres atau kecapean saja.
Untungnya kandunganku kuat dan juga jabang bayinya tidak kenapa-napa. Selama kehamilan 4 bulan ini, keluargaku belum ada yang tahu kalau aku ini sedang hamil. Aku sengaja tidak memberitahukan kabar ini dulu. Biarkan nanti saja kalau aku ke sana, aku langsung yang akan memberitahu. Tapi tiba-tiba Pak Lekku kemudian menelepon. Assalamualaikum, gimana kabarnya Dok? Sehat? Kandunganmu gimana? Tanya Pak Lek. Waalaikumsalam Pak Lek. Alhamdulillah sehat Pak Lek. Pak Lek sendiri gimana kabarnya? Kok tahu aku hamil? Tanyaku dengan heran. Lah iya kan waktu itu sudah dikasih tahu, kamu saja yang tidak percaya sama Pak Lek. Begitulah jelas Pak Lekku. Iya Lek, aku minta maaf ya. Sibuk jangan dikasih tahu dulu, biar nanti aku saja yang ngasih tahu, pintaku pada Pak Lek. Ah iya Nduk. Oh iya Nduk, gelang yang tak kasih jangan sampai dilepas yo. Pokoknya dipakai terus. Pak Lek mengingatkan. Iya Lek, jawabku. Setelah insiden perut yang melilit dan juga panas itu, hampir setiap malam aku selalu bermimpi sangat aneh. Di dalam mimpiku, aku melihat ada 2 sosok perempuan jelek yang selalu memperhatikan aku, dan setiap perempuan itu hendak mendekatiku, dia langsung terpental dan kesakitan. Dalam kesakitan itu, pasti perempuan itu akan bilang, anakmu sudah buat aku, anakmu wis nggo aku. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ya teman-teman ke part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang masih penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, karena kelanjutan ceritanya pastilah akan sangat seru untuk kita nantikan. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel kami agar menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe nih untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.